Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pemirsa Trunojo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada 10 hari yang kedua kita bisa melaksanakan saum Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal-amal kita di bulan Ramadan ini dan memberikan pahala yang sangat luar biasa kepada diri kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga juga orang-orang mukmin hingga yaumil akhir termasuk di dalamnya. Pemirsa Trunojo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar menuliskan sebuah fragmen sejarah di mana ketika Abdul Malik bin Marwan melakukan atau terjadi perselisihan yang sangat besar antara Malik bin Marwan dengan Abdullah bin Zubair. Maka di wilayah lain di Imperium Roma, para pemuka Roma menemui kaisar mereka, yaitu Kaisar Justianus II. Mereka mengatakan kepada kaisar, wahai kaisar, sekarang bangsa Arab sedang berperang satu sama lain. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghancurkan bangsa Arab. Tapi Kaisar Justianus II ini mengatakan, tidak, jangan sekali-kali kita melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Setelah berkata demikian, Kaisar Justianus II meminta kepada para pengawalnya untuk membawakan 2 ekor anjing. Kemudian 2 ekor anjing itu satu sama lain saling menyerang satu sama lain. Kemudian Kaisar juga meminta kepada pengawalnya pada saat 2 ekor anjing ini saling menyerang satu sama lain, para pengawal Kaisar melepaskan rubah. Kemudian 2 ekor anjing tadi yang saling berperang, yang saling menyerang satu sama lain, bersatu untuk membunuh rubah. Maka kata Kaisar Justianus II kepada para pemuka Romawi mengatakan, itu adalah gambaran atau ibarat bangsa Arab dengan kita. Jika kita menyerang mereka, maka mereka pasti bersatu melawan kita. Jika kita membiarkan mereka, mereka bangsa Arab akan melawan satu sama lain dan saling membunuh satu sama lain. Pemirsa Trunojo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa sejarah tadi bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya musuh-musuh Islam itu mereka senang
Mereka bahagia ketika melihat kaum muslimin saling bermusuh-musuhan, bahkan kemudian saling menyerang satu sama lain. Maka Allah memberikan peringatan dalam surat Al-Anfal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanaza'u fatafsalu wa tadhhabari hukum. Dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kalian gentar dan kekuatanmu menjadi hilang. Persatuan sebenarnya adalah instrumen penting dalam mencapai sebuah peradaban yang agung, yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika awal hijrahnya sampai di Madinah, maka Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Kharijah bin Zaid. Rasulullah mempersaudarakan Abu Ubaidillah bin Jarrah dengan Abu Talha. Rasulullah juga mempersaudarakan Mus'ab bin Umair dengan salah satu seorang sahabat di Ansor. Kemudian Mus'ab bin Umair dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah juga mempersaudarakan Bilal bin Rabah dengan Abu Rawaihah. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Rasulullah menginginkan persaudaraan yang sangat kuat agar menjaga stabilitas kondisi dalam negeri Madinah yang awal-awal dibangun oleh Rasulullah SAW. Pemirsa Trunajaya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sebenarnya musuh-musuh Islam itu akan senang, akan bahagia dengan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita bisa melihat terkadang bahwa terpuruknya umat ini itu bukan disebabkan karena kuatnya orang-orang kafir, kuatnya musuh-musuh Islam, tapi karena perpecahan, perselisihan, sekat-sekat garis negara yang kemudian yang menyebabkan umat menjadi lemah. Sebagaimana contoh yang terjadi sekarang, bagaimana kemudian sekat-sekat nasionalisme, sekat-sekat mazhab, sekat-sekat harokah menyebabkan kemudian salah satu negeri kaum muslimin begitu terpuruk, yaitu di Palestina. Seolah-olah kemudian kita bisa melihat tidak ada dari penguasa-penguasa muslim yang menjamin bagaimana kemudian hak-hak sebagai seorang muslim, hak-hak sebagai seorang manusia yang terjadi di warga Palestina. Pemirsa Trunajaya TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bagaimana Sa'd bin Qais, salah seorang dedengkot kafir di Madinah, ketika merasa gundah gulana, ketika merasa sangat benci melihat persatuan, ukhuwah yang terjadi antara kaum muslimin Ansor dan Muhajirin. Maka kemudian Qais ini mengatakan kepada salah seorang pemuda agar masuk ke kerumunan, ke kelompok orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, khususnya kepada orang-orang Ansor. Kemudian mereka mendendangkan lagu-lagu, menyanyikan dan memprovokasi bagaimana kemudian pada masa jahiliyah antara Aus dan Khazraj telah terjadi perselisihan yang sangat besar dan telah terjadi pertumpahan darah yang sangat begitu luar biasa. Maka ketika kemudian kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj ini terpancing emosinya, ketika mereka kemudian mengeluarkan pedang-pedangnya untuk kembali ke masa jahiliyah, merasa egoisme kesukuan telah tertancap di dada mereka, sehingga mereka kemudian berkumpul untuk saling menyerang. Tetapi alhamdulillah kemudian ada salah seorang sahabat yang menemui Rasulullah
dan menjelaskan apa yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah SAW mendatangi suku Aus dan Khazraj sambil mengatakan, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian akan kembali kepada tuntunan zaman jahiliyah, di mana di tengah-tengah kalian aku masih berada, yang telah memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan kalian dengan Islam dan menghapuskan perkara jahiliyah dari diri kalian, serta telah menyatukan hati kalian." Maka para sahabat Aus dan Khazraj mendengar kalimat dari Rasulullah SAW. Mereka menangis dan menyadari bahwa selama ini mereka telah diprovokasi oleh setan, telah diprovokasi oleh orang-orang kafir. Pemirsa Tronijo TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Allah telah berkali-kali memperingatkan kepada kita, memperingatkan kepada kaum muslimin bahwa persatuan, ukhuwah itu adalah landasan yang sangat kuat dalam menggapai peradaban yang agung. Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah bersama-sama, dan janganlah kalian bercerai-berai. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, "Wa la takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datangnya penjelasan, keterangan yang nyata bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan karakter sebagai seorang muslim adalah sebuah ukhuwah yang sangat luar biasa, penuh dengan persatuan dan kesatuan, dan tidaklah kemudian bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff menggambarkan bagaimana Allah akan memberikan kecintaannya kepada orang-orang yang berjuang bersama-sama. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam sebuah barisan sebagaimana bangunan yang kokoh. Kaum muslimin mungkin bisa berbeda dalam misi-misinya dalam mencapai izzul Islam wal muslimin. Ada yang memiliki misi A, ada yang memiliki misi B, atau bahkan kemudian memiliki misi C. Cara perjuangannya pun juga berbeda. Tetapi ibarat sebuah bangunan yang sangat kokoh. Ada yang menjadi pondasinya, ada yang menjadi tembok-temboknya, ada yang menjadi jendela, ada yang menjadi pintu. Tetapi mereka saling melengkapi satu sama lain agar kemudian bangunan itu menjadi kokoh. Oleh sebab itu, para pemirsa Tronijo TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam posisi kemudian pemahaman kita yang berbeda-beda, seharusnya bisa menjadi bagian terpenting untuk menambal celah-celah yang kemudian ditinggalkan oleh umat, untuk kemudian menjadikan Islam ini sebagai sebuah bangunan yang sangat kokoh, yang pada akhirnya Islam akan menjadi peradaban yang agung, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan kemudian orang-orang kafir, musuh-musuh Islam begitu gentar terhadap kaum muslimin. Demikian sekelumit mauidhatul hasanah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.